Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari proposal produk inovasi yang telah kami buat, yaitu inovasi dari rak. Latar belakang, rak telah digunakan selama berabad-abad untuk menyimpan berbagai jenis barang. Sejarah rak dapat ditelusuri kembali ke zaman Mesir kuno, di mana rak kayu digunakan untuk menyimpan buku hieroglif. Rak merupakan tempat berfungsi untuk menyimpan barang seperti menyimpan pakaian, buku, berkas kantor, dokumen, atau peralatan rumah tangga lainnya. Rak dibutuhkan oleh manusia untuk susunan buku, mengisi ruangan rumah, yang berfungsi untuk menata buku. Buku tertata rapi dan terawat, tapi seringkali manusia tidak sangat mementingkan penataan barang-barangnya sehingga menjadi kotor dan rusak. Perumusan masalah, bagaimana cara membuat rak yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, lalu bagaimana cara membuat produk rak menjadi produk yang inovatif, kemudian bagaimana cara produk tersebut dapat bersaing dengan produk inovatif lainnya. Tujuan pemasaran masalahnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap produk yang efisien dan inovatif sesuai kebutuhan konsumen saat ini, lalu juga untuk mempertahankan fungsionalitas utama produk serta menambahkan fungsi tambahan yang inovatif. Lalu juga produk rak ini diharapkan mampu bersaing di ranah industri mebel yang inovatif dengan memperhatikan aspek kelayakan dan kegunaannya. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya itu Iqbal Zailani. Oke, di sini ada analisis pasar dari produk kami. Untuk produknya gitu, kita memiliki rak dengan beberapa fungsi. Rak kan biasanya sebagai pas bunga, foto, pas buku, dan penyimpanan barang lainnya gitu ya. Nah, untuk dari analisis pasar ini, kita menyasar sebagai pasar untuk kelas yang menengah dengan usia 17 sampai 65 tahun. eh, karena banyak ini berfungsi banyak ke mahasiswa juga, ke karyawan, karena untuk menyimpan beberapa banyak eh, tempat gitu. Nah, target usahanya kita memiliki target waktu dengan kurun waktu 2 tahun untuk produk life cycle-nya dengan pangsa pasarnya sebesar 0,5%. Eh, ini tuh produk inovasi produk baru gitu ya. Nah, ini pihak yang terkait untuk produk kami eh, meminjam ke bank dengan supplier, eh, meminta izin ke pemerintah dengan menambahkan retail dan mendekati konsumen. Nah, untuk produk ini namanya rak gitu. Fungsinya sebagai multifungsi. Fungsi terus keunggulan produknya bisa menyimpan beberapa barang kayak bisa menggantung baju, bisa menyimpan sepatu juga. Nah, untuk keterbatasan produknya tidak bisa di beban berat itu 30 kilogram. Oke, selanjutnya. Next. Nah, ini untuk diagram pohon tujuan produk kami. Di sini memiliki tiga subbab gitu ya. Nah, untuk kuat, di sini agar tahan lama, aman, dan tebal. Nah, untuk tahan lama itu kita menggunakan kayu solid, amannya itu em, amannya untuk menempel ke temboknya dengan carbon steel, dengan tebalnya itu pakai kayu solid juga gitu. Nah, untuk yang kedua, menarik, desainnya itu model tengahnya itu dengan model labirin, tampilannya itu warnanya cerah. Untuk kepraktisan itu yang tadi fungsinya inovasi kami yaitu multifungsi dengan baut rupting dan hanger. Nah, di sini penapan fungsinya dimasukkan ke dalam black box. Inputnya rak, di inovasi kita dapat menjadi tempat penyimpanan seberguna dan outputnya menjadi rak multifungsi. Oke, selanjutnya kepada Ridho. Oke, di sini terdapat transparan box-nya juga. Terdapat juga fungsi utama. Yang pertama inputnya itu rak. Lalu untuk sub fungsinya itu ada sistem kayu buku tutup, memiliki gantungan di dalamnya, dan labirin bisa bongkar pasang. Lalu output yang dihasilkan dari rak tersebut yaitu rak yang dapat dijadikan menyimpan
sepatu, buku, perangkat, elektronik, dan lainnya, serta dapat dijadikan gantungan, serbaguna, dan juga menjadi desain estetik di dalamnya. Lalu terdapat spesifikasi produk. Yang pertama itu terdapat komponen utama yaitu bahan. Bahannya itu yaitu kayu jati dengan dimensi 79 dikali 30 dikali 129 cm dengan komponen tambahan yaitu pernis. Lalu yang kedua terdapat penyangga besi 8 pieces, paku 16 pieces, dan komponen tambahannya pewarna kayu. Lalu yang ketiga terdapat klep 4 pieces dan paku 4 pieces. Lalu analisis aspek ergonomi. Dalam perancangan produk rak multifungsi ini mengedepankan ilmu ergonomi dan antropologi yang dimana pengukur diambil dari aspek-aspek yang berkaitan tentang tinggi badan, jarak ruang lingkup, pemetaan tempat produk, kesesuaian produk yang akan dirancang, metode yang dapat dilakukan dari permasalahan tersebut yaitu metode antropometri dan rapid entry body assessment. Rapid entry body assessment adalah sebuah metode yang dikembangkan Dr. Sue Hignet dan Dr. Linmi Atemni dalam bidang ergonomi dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja atau postur leher, punggung, lengan, pergelangan, tangan, dan kaki. Lalu untuk hasil ARIS BR-nya atau ASEAN Regional Institute for School Boarding Research dalam memperoleh dimensi perbandingan tubuh dengan ketinggian badan yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Nah, eh, kemudian terdapat perbandingan dimensi tubuh dengan ketinggian badan tersebut diperjelas pada tabel yang di bawah ini, di mana dijabarkan rumusan ukuran kursi dan meja tinggi rata-rata penduduk yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah U.01 yaitu dimulai dari atas kepala berikut. Yang pertama terdapat kode U.09 dengan dimensi tubuh, jarak kedua tonjolan siku tangan pada posisi mendatar dengan perbandingan U.01-nya yaitu 0,52 dikali U.01. Lalu ada kode U.10 panjang rentang tangan ke samping dari pangkal tangan sampai ujung jari tengah dengan perbandingan U.01-nya yaitu 0,42 dikali U.01. Lalu ada kode U.11 dengan dimensi tubuh panjang jangkauan tangan dengan perbandingan U.01-nya 0,49 dikali U.01. Lalu ada kode U.12 dengan dimensi tubuh lebar bahu, jarak antara kedua tonjolan luar bahu dengan perbandingan U.01-nya 0,22 dikali U.01. Lalu yang terakhir terdapat kode U.13 dengan lebar pinggul, jarak antara kedua tonjolan pinggul dengan perbandingan 0,17 dikali U.01. Penerapan aspek ergonomi dalam produk rak multifungsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan beban pinggang ketika saat mengambil barang bagian bawah atau mengurangi tingkat risiko cedera pada punggung. Dan yang kedua, menempatkan barang-barang yang ditaruh di bagian atas rak sesuai dengan ukuran tubuh manusia rata-rata. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fajar Sidik Maulana. Baik, ini mungkin untuk rancangan produk awalnya ya. Bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Kemudian ini untuk rancangan produk akhir, bisa dilihat untuk tampak depan gitu, tampak bawah, tampak samping, dan tampak atasnya. Kemudian untuk kesimpulan itu, akhirnya produk rak multifungsi yang telah kami rancang sudah memenuhi kebutuhan para konsumen. Dikarenakan rak yang kami buat mempunyai makna dan tujuan sebagai solusi praktis untuk semua kebutuhan penyimpanan Anda dengan batas kapasitas yang dimiliki sebanyak 30 kg. Sehingga pada produk rak yang kita tampilkan ini bisa memecahkan masalah yang ada pada kebutuhan konsumen. Kemudian mampu bersaing dengan perusahaan bidang industri furnitur atau mebel lainnya dari skala pasar lokal maupun pasar global. Mungkin sekian. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Eh, Terima kasih. Cukup sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.